Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahisni Saleha dengan NIM 30323030. Saya berasal dari program studi Tasawuf Psikoterapi. Langsung saja saya akan membawakan sekilas materi tentang mata kuliah hermeneutika yang berjudul Teori Hermeneutika menurut Nasr Hamid Abu Zaid dan menurut Fazlur Rahman. Yang pertama yaitu ada pembahasan tentang biografi Nasr Hamid Abu Zaid dan Fazlur Rahman, dan yang kedua ada pemikiran tentang hermeneutika menurut Nasr Hamid Abu Zaid dan Fazlur Rahman, dan yang ketiga ada konsep-konsep hermeneutika menurut Nasr Hamid Abu Zaid dan Fazlur Rahman. Yang pertama saya akan membahas tentang biografi Nasr Hamid Abu Zaid. Jadi, Nasr Hamid Abu Zaid ini lahir di Kairo, tepatnya di Kufah pada 10 Juli tahun 1943. Nah, namanya sangat dikenal oleh para pemerhati pemikiran Islam setelah menggulirkan gagasan bahwa Al-Quran hanyalah produk budaya, teks manusia, teks linguistik, dan tidak lebih dari sekedar fenomena sejarah. Karena karya-karya yang telah mengundang perdebatan di dunia Islam sejak tahun 1970-an. Tulisan Abu Zaid ini banyak mengarah pada isu-isu sentral dalam pemikiran Islam, terutama pada metodologi penafsiran Al-Quran, otoritas ulama, dan relevansi agama pada kehidupan kontemporer. Pemikiran seperti ini sering dinilai sebagai model kebebasan berpikir. Namun, dalam kasusnya, Abu Zaid terutama oleh otoritas Universitas Kairo dinilai sebagai teoritis pemikiran. Selanjutnya ada biografi tentang Fazlur Rahman. Beliau lahir di daerah Hazarah tanggal 21 September 1919 dan beliau telah wafat pada tanggal 26 Juli 1988. Beliau tumbuh besar di tengah keluarga yang bermadzhab Hanafi, yang dikenal sangat mengedepankan rasio, dan juga tumbuh di tengah situasi masyarakat yang sangat kacau. Dengan terjadinya perdebatan yang sengit antara tiga kelompok oposisi terhadap pemerintah. Kelompok-kelompok tersebut meliputi kaum modernis, tradisionalis, dan fundamentalis yang sangat bersaing dengan klaim kebenaran atas pandangan mereka masing-masing. Fenomena sosial inilah yang melatar belakangi munculnya ide neomodernis milik Fazlur Rahman. Memasuki pembahasan yang nomor 2 yaitu pemikiran tentang hermeneutika. Yang pertama ada hermeneutika menurut Nasr Hamid Abu Zaid. Pemikiran tentang hermeneutika menurut Nasr Hamid Abu Zaid yaitu salah satu pemikirannya di bidang tafsir Al-Quran. Ia menganggap bahwa penafsiran yang telah dilakukan oleh mayoritas mufasir yang selalu menafsirkan Al-Quran dengan muatan metafisis Islam. Abu Zaid mengawali kajian teks Al-Quran yaitu dengan menempatkan teks Al-Quran sebagai produk budaya sekaligus juga untuk memproduksi budaya. Hal ini menurutnya terjadi dalam dua fase, yakni fase marhalah al-tasyakul dan fase marhalah at-tasyakil. Untuk marhalah at-tasyakul yaitu fase keterbentukan dalam kurun waktu lebih dari 20 tahun, yaitu ketika Al-Quran membentuk dan mengkonstruksikan diri secara struktural dalam sistem budaya yang melatarinya. Dan fase marhalah at-tasyakil yang mempunyai arti yaitu fase pembentukan budaya baru ketika teks Al-Quran membentuk dan mengkonstruksikan ulang sistem budayanya. Yang selanjutnya yaitu ada teori tentang hermeneutika menurut Fazlur Rahman. Menurut Fazlur Rahman, penafsiran yang dilakukan ulama besik lebih menggunakan pendekatan terpisah-pisah atau ayat per ayat. Meskipun sudah menunjukkan ayat yang lain, namun hal tersebut dirasa belum sistematis. Dan juga penafsiran yang dilakukan oleh ulama modern juga masih cenderung subjektif dan masih mengemukakan pendapatnya pribadi.
dengan berbagai keyakinan dan praktik barat modern. Teori hermeneutika milik Fazlur Rahman yang paling terpopuler yaitu teori double movement atau teori ganda. Teori ini memiliki dua langkah atau gerakan, yaitu yang pertama ditujukan pada makna dari satu pernyataan dengan mengkaji suatu masalah historis di mana pernyataan Al-Quran menjawabnya. Oleh karena itu, kajian tentang situasi yang berkaitan dengan masyarakat, agama, adat istiadat, dan secara lebih luas adalah konteks menyeluruh ketika Al-Quran turun, khususnya keadaan di sekitar Makkah. Gerakan yang kedua yaitu melakukan generalisasi jawaban-jawaban khusus tersebut sebagai sebuah pernyataan yang mempunyai tujuan moral yang disimpulkan dari petunjuk baik berupa ayat maupun petunjuk latar belakang sejarah yang ada. Yang harus diperhatikan dalam proses ini adalah Al-Quran merupakan satu kesatuan sehingga setiap makna yang dipahami, setiap hukum yang diambil, dan setiap tujuan yang dihasilkan akan saling berhubungan dan tidak ada kontradiksi di dalamnya. Yang ketiga yaitu saya akan membahas tentang konsep-konsep hermeneutika. Ada 5 konsep utama dalam hermeneutika menurut Nasir Hamid Abu Zaid, antara lain yaitu: yang pertama, tafsir kontekstual. Abu Zaid menekankan pentingnya memahami teks-teks Al-Quran dalam konteks sejarah dan sosial mereka diturunkan. Ini melibatkan mempertimbangkan perubahan lingkungan dan kondisi sosial yang mempengaruhi pemahaman terhadap teks-teks Al-Quran. Yang kedua yaitu ada pembaruan pemikiran. Abu Zaid menganjurkan pembaruan dalam pemikiran dan pendekatan terhadap tafsir Al-Quran agar sesuai dengan tuntunan zaman modern. Konsep yang kedua ini melibatkan penyesuaian terhadap konsep-konsep Islam dengan konteks kontemporer. Yang ketiga ada konsep kritisisme terhadap tradisi. Abu Zaid menekankan pentingnya menggunakan kritik terhadap tradisi untuk mengevaluasi dan memahami teks-teks Al-Quran secara lebih kritis. Konsep ketiga ini termasuk mempertanyakan interpretasi tradisional dan mencari pemahaman yang lebih konteks dan relevan. Yang keempat yaitu ada konsep keterbukaan terhadap berbagai interpretasi. Yaitu Abu Zaid mendukung keterbukaan terhadap berbagai interpretasi Al-Quran yang sah, serta menghargai keragaman pendekatan dalam memahami teks suci tersebut. Konsep ini termasuk mengakui bahwa Al-Quran dapat memiliki makna yang bervariasi sesuai dengan konteks dan perspektif penafsiran. Dan yang terakhir yaitu ada konsep kontekstualisasi pemikiran Islam. Abu Zaid mendorong kontekstualisasi pemikiran Islam agar relevan dengan tantangan dan realitas kontemporer, dengan tetap mempertahankan integrasi ajaran Islam secara keseluruhan. Dengan konsep-konsep ini, Abu Zaid berusaha untuk memperbarui dan menyempurnakan pendekatan hermeneutika dalam pemahaman terhadap teks-teks suci Islam, yang terutama yaitu Al-Quran, agar lebih relevan dan bermakna dalam konteks zaman yang terus berubah. Selanjutnya yaitu dalam konteks hermeneutika, Fazlur Rahman juga menekankan 5 konsep penting. Yang pertama ada konsep tafsir struktural. Fazlur Rahman ini menekankan pentingnya memahami struktur teks-teks Al-Quran untuk menafsirkan makna yang benar. Ia memperkenalkan pendekatan struktural yang menekankan koherensi dan kohesi dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu ada konteks sejarah. Fazlur Rahman menekankan pentingnya memahami konteks sejarah dan lingkungan sosial di mana teks-teks Al-Quran diturunkan untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran. Yang ketiga yaitu ada konteks kultural. Selain konteks sejarah, Fazlur Rahman juga menekankan pentingnya memahami konteks kultural dalam penafsiran Al-Quran. Konsep ini mencakup memahami tradisi, nilai-nilai, dan praktik-praktik masyarakat pada saat itu. Konsep yang keempat yaitu ada tafsir progresif. Fazlur Rahman menganjurkan pendekatan tafsir yang progresif yang memungkinkan penafsir untuk memperbarui pemahaman mereka tentang Al-Quran sesuai dengan pengembangan zaman. Dan konsep yang terakhir yaitu ada ragam interpretasi modern.
Fazlur Rahman mengakui bahwa Al-Quran memiliki lapisan-lapisan makna yang mendalam, dan ia mendukung pendekatan yang memungkinkan berbagai interpretasi yang sah, asalkan konsisten dengan prinsip-prinsip tafsir yang objektif. Konsep ini adalah beberapa konsep utama dengan hermeneutika menurut Fazlur Rahman yang membantu memperdalam pemahaman terhadap Al-Quran dalam konteks modern. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.